Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Apa saja latar belakang mereka ke Indonesia dan bagaimana proses perjalanannya hingga mereka sampai ke Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Tetapi kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, tujuan tersebut berubah menjadi keinginan untuk menguasai atau menjajah Indonesia. Untuk memahami perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, kalian terlebih dahulu perlu mengkaji latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Apa saja latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dilatar belakangi adanya daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, motivasi 3G, dan adanya revolusi industri. Apa saja daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa barat? Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, kayu manis, dan sejenisnya. Rempah-rempah tersebut dapat tumbuh dengan baik karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta memiliki tanah yang subur. Berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim seperti musim panas, gugur, dingin, dan musim semi, sehingga rempah-rempah tidak dapat tumbuh dengan baik. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk bumbu masakan, pengawet makanan, dan obat-obatan. Hal inilah faktor utama menyebabkan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang berikutnya adalah motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan mencari kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan, dalam hal ini rempah-rempah yang dapat dijual mahal di negaranya. Glory artinya kejayaan bangsa. Mereka mencari daerah kekuasaan baru untuk kejayaan bangsanya. Dan gospel adalah keinginan menyebarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. Latar belakang berikutnya adalah revolusi industri. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya, bangsa-bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, perkembangan revolusi industri yang ada berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Dengan teknologi tersebut memudahkan bangsa-bangsa barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Lalu, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan
Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman sampai di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini gagal. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van Heck pada tahun 1598. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Heck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Akibatnya muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan POC, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Selanjutnya, Gubernur Jenderal pertama VOC, Pieter Both, memindahkan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku ke Jayakarta. Semakin kuatlah kedudukan VOC setelah berhasil menyingkirkan saingannya EIC Inggris di Jayakarta. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.